Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Kidi bersama Kak Uli, Kak Vivi, dan satu lagi. Ada siapa ya ini? Siapa kan namanya Kak? Bang Akbar. Bang Akbar. Oke, luar biasa adik-adik. Kali ini kita nggak cuma berdua, tapi kita ditemenin sama Abang Akbar menemani kita main gitar. Oke, siapa yang udah siap sekolah minggu boleh angkat tangannya? Luar biasa. Yang udah mandi boleh angkat tangannya? Oke, semuanya udah mandi ya, udah ganteng, udah cantik, udah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Ji Vivi, seminggu ini bersyukur gak sih kebaikan Tuhan banyak gak buat hidup Ji Vivi? Bersyukur banget dong Kak Uli. Bersyukur banget ya. Berarti kita kan harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, betul? Betul. Oke, adik-adik kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Adik-adik kembali kita angkat pujian ini dengan lebih syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
mata, tundukkan kepala. Semuanya ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan juga yang berkati setiap kakak-kakak yang ambil bagian hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi kita mau sapa adik-adik di rumah ya Kak. Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya? Bang Okbar, apa kabarnya? Luar biasa. Kak Bibi, apa kabarnya? Dahsyat. Oke, kita lengkapin ya. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya gimana Kak? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke Kak, sekali lagi ya. Apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Ya, kita kan ditemenin sama Okbar nih. Supaya lebih semangat, jadi semuanya harus bangkit berdiri, semuanya harus bergerak. Oke, siap semuanya? Kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
Gimana, udah capek belum? Belum ya Bang ya? Belum, udah capek Masih belum? semangat, masih semangat. Semangat. Jadi kita tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita untuk apa Kak? Ini udah. Ini udah, puji Tuhan udah, joget-joget udah. Satu nih yang paling ditunggu sama adik-adik di rumah nih Kak. Apa tuh Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Betul banget kemudian adik-adik di rumah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian, firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik di rumah, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus dalam segala kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau mempersiapkan hati kami, Kau yang ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak kami yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Kau urapi, beri hikmat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik Kidi yang baik hati. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa, amin. Kakak juga percaya adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa ya, kita harus menerapkan semua protokol kesehatan. Apa coba? Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan yang pasti kita juga menjauhi kerumunan. Kalau adik-adik tidak terlalu perlu, jangan pergi kemana-mana dulu, jangan bermain dulu di luar, tapi biarlah kita tetap ada di rumah ya. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu tema kesombongan. Tentu adik-adik tahu kan
pada bulan ini tema kita adalah kesombongan ya. Ada satu tokoh Alkitab yang mau kakak ceritakan mengenai kesombongan. Tapi sebelumnya kakak mau ulang lagi nih, apa sih artinya kesombongan? Adik-adik masih inget nggak apa yang dimaksud dengan kesombongan? Ya, jadi kesombongan itu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesombongan adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan, congkak atau ponggah. Nah, ya, artinya apa? Ketika seseorang memandang dirinya lebih baik, lebih tinggi, lebih terhormat dari orang lain, artinya orang itu sudah menjadi sombong. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya, karena orang yang sombong itu tidak disukai Tuhan. Tuhan gak suka orang yang sombong. Nah, nama lain dari kesombongan adalah tinggi hati ya. Kita harus memiliki kerendahan hati, bukan ketinggian hati. Ya adik-adik ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang sangat sombong, tapi karena kesombongannya dia memperoleh satu hukuman ya. Yuk kita baca sama-sama dari Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Yuk. Kakak bacakan ya untuk adik-adik ya. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab dia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman memberi ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Nah, adik-adik, kakak ceritakan ya. Dulu ada seorang yang bernama Haman dan Mordekai. Nah, siapa nih Haman? Haman ini adalah seorang pembesar dari Raja Ahasiweros ya. Nah, Haman ini merasa harus dihormati, dan kebetulan sikap penghormatan ini direstui oleh sang raja. Oke, semua orang yang melihat Haman harus sujud menyembah. Tapi karena Mordekai adalah seorang penyembah Tuhan, Mordekai merasa, buat apa saya menyembah Haman manusia? Toh tanpa menyembah Haman juga Mordekai tidak mendapat masalah, tapi Mordekai merasa bahwa dia hanya harus menyembah Tuhan sebagai seorang Yahudi. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Haman merasa marah kepada Mordekai. Yang pertama, karena Mordekai tidak mau menyembah dia. Mordekai tidak mau berlutut kalau Haman lewat. Ya, Haman membuat peraturan ini sendiri. Dia berkata kepada raja, "Semua orang yang melihat saya harus menyembah." Nah, lalu Mordekai tidak mau. Lalu apa yang terjadi? Ada orang-orang yang membisikkan kepada Haman. Haman, tuh lihat Mordekai. Dia gak mau menyembah engkau loh. Bayangin Haman, dia tidak mau menyembah engkau.
kau tidak dihormati oleh si Mordekai. Lalu Haman pun mulai panas hati. Panas hati adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasakan panas hati? Apa sih Kak panas hati itu? Apakah hati saya dibakar oleh kompor? Atau hati saya dididihkan jadi sop, jadi panas? Bukan seperti itu adik-adik. Adik-adik pernah nggak main suatu game dan tanpa sengaja adik-adik kalah? Wah, ternyata teman-temannya adik-adik jauh lebih hebat dari adik-adik dalam bermain game. Lalu apa yang adik-adik rasakan ketika kalah? Marah, sakit hati, atau merasa diremehkan, atau semacamnya. Nah, adik-adik perlu tahu ya, jika adik-adik merasakan hal-hal demikian, itulah yang disebut dengan kesombongan. Itulah ciri-ciri orang sombong. Orang sombong itu tidak mau kalah. Orang sombong itu tidak mau diremehkan. Orang sombong itu tidak mau melihat orang lain senang. Dan orang sombong itu nggak suka lihat orang lain sukses. Harus saya, dan harus saya. Itu orang sombong. Orang sombong selalu melihat dirinya sendiri. Ya, kita lihat Haman juga begitu. Dia nggak mau lihat, oh si Mordekai tidak menghormati saya nih. Lalu apa yang terjadi? Saya bukan cuma mau memusnahkan Mordekai, tapi saya akan memusnahkan seluruh orang Israel. Nah, kita lihat ketika Haman panas hati, maka dia merencanakan suatu bencana untuk suatu bangsa. Ya. Nah, Haman berencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Mordekai mendengar rencana itu. Lalu Mordekai melapor kepada ratu. Siapa ratunya? Ratu Ester tentu saja ya. Nah, ketika Ratu Ester mendengar bahwa Haman mau memusnahkan semua orang Yahudi, apa yang dikatakan Ratu Ester kepada Mordekai? Pergilah berpuasa. Aku akan berpuasa, begitu juga dengan kamu bangsa Yahudi dan Mordekai. Semuanya orang Yahudi yang ada di negara itu akan berpuasa. Maka Ratu Ester pun menghadap Raja Ahasiweros dan dia mengatakan tentang rencana Haman. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Ahasiweros berbalik jadi marah kepada Haman. Ya, kita bisa baca di pasal 6 dan pasal 7. Raja Ahasiweros menjadi marah dan berkata kepada Haman, "Kamu jahat. Kamu mau memusnahkan satu bangsa hanya karena apa? Panas hati kamu. Hanya karena apa? Hanya karena Mordekai tidak mau sujud menyembah. Dia mau memusnahkan semua." Haman tidak suka melihat orang lebih tinggi dari dia. Haman tidak suka melihat orang meremehkan dia. Haman tidak suka melihat orang tidak menghormati dia. Apakah Mordekai tidak menghormati Haman? Mordekai menghormati Haman secara manusia. Hanya Mordekai tidak mau sujud menyembah Haman. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak boleh sujud menyembah manusia. Karena mereka hanya sujud menyembah Allah. Tapi karena Haman tidak mau kalah, akhirnya Haman merencanakan hukuman untuk seluruh orang Yahudi apa? Memusnahkan orang Yahudi. Tapi rencana tersebut digagalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Adik-adik, kita bisa belajar dari hal ini. Apakah ketika adik-adik panas hati? Apakah ketika adik-adik marah? Apakah ketika adik-adik melihat orang lain lebih sukses, main game lebih menang, main game dapat mengalahkan adik-adik, terus adik-adik mau merencanakan hal-hal yang tidak baik untuk dia? Atau adik-adik mau melawan atau membalasnya dengan hal-hal yang lebih kejam? Tidak ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukannya. Sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran, kita tidak mengikuti panas hati kita. Ketika kita kalah, mungkin sesaat kita merasa, aduh saya kalah. Apalagi ketika teman kita mengejek nih, Kamu itu aja nggak bisa. kita panas hati. Tapi jangan ikuti panas hati itu. Apalagi terus ketika adik-adik panas hati, terus adik-adik malah mau berantem sama teman-teman adik-adik, atau marah-marah,
atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, makian kepada teman-teman adik-adik. Jangan ya adik-adik ya. Sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak boleh marah-marah. Hal itu tidak baik ya. Kita perlu ada kerendahan hati dalam diri kita. Kenapa? Karena seperti Haman, tadinya kan dia mau membunuh Mordekai. Mordekai tadinya mau digantung, bayangin, di tengah kota. Hanya karena apa? Dia tidak terima Mordekai melakukan itu kepadanya. Raja Ahasiweros marah kepada Haman dan bilang, karena kamu seperti itu, maka kamu yang akan saya gantung di tiang gantungan kamu sendiri. Nah loh, bayangin adik-adik, karena kita marah, Tuhan tidak suka sama kita. Lalu apa? Lalu apakah kita mau dihukum oleh Tuhan? Jangan ya adik-adik ya. Karena itu kalau kita marah, kalau kita panas hati kepada adik kita, kepada mamah kita, kepada papa kita, atau kita marah kepada teman-teman kita, yuk kita tenangin diri kita. Yuk kita jangan cepat-cepat mengeluarkan makian. Mungkin karena perlakuan mereka tidak adil, atau mungkin kita merasa diremehkan, atau karena mungkin permainan kita kalah. Jangan panas hati, tapi kita mau berdiam diri, kita tenangkan hati kita. Jangan mengeluarkan kata-kata makian. Setelah kita tenang, baru kita bermain kembali. Ya adik-adik ya, sebagai anak Tuhan yang baik, kalah menang dalam suatu permainan itu hal yang wajar ya. Tapi bukan berarti kita tidak senang melihat orang lain menang. Bukan berarti kita tidak senang melihat orang lain sukses ya. Kalau teman kita menang, kita berikan selamat, kita kasih jempol ya. Bukan berarti dalam game kita harus menang terus ya. Bukan berarti dalam permainan kita harus terus jadi juara. Enggak ya. Ketika menang, kita puji Tuhan. Tapi ketika kalah, kita juga dengan tulus, dengan rendah hati kita menerima kekalahan. Kita introspeksi diri, apa yang membuat kita kalah? Bukan dengan marah-marah, tapi kita melihat apa hal-hal yang bisa kita perbaiki, baik dalam pelajaran maupun dalam permainan. Tapi adik-adik, cerita ini bukan berarti mengatakan bahwa Wah, kalau begitu saya mau lebih banyak lagi nih main game biar saya menang terus. ya bukan ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik juga harus belajar ya. Nah, kalau misalnya adik-adik melihat ada temannya adik-adik yang ranking, bukan terus adik-adik menggosipi dia, tapi berikan semangat kepada teman-teman adik-adik yang sukses, dan juga adik-adik mau lebih giat lagi supaya kita juga memperoleh kesuksesan baik dalam permainan maupun dalam pelajaran ya. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik ingat ya, kita belajar dari cerita Haman dan Mordekai ini. Oke? Jangan cepat panas hati seperti Haman. Jangan merasa ketika orang lain tidak mau menghargai kita atau meremehkan kita, kita mau membalasnya dengan sikap yang tidak baik. Jangan ya, tapi biarlah kita tetap rendah hati, tetap tulus menerima dia ya. Nah, jangan juga melihat bahwa ketika orang sukses kita lalu tidak terima. Enggak ya, kalau orang menang ya kita kasih selamat ya. Kita juga harus tahu dalam permainan itu menang dan kalah hal yang wajar. Jangan marah-marah. Orang yang kalah dan marah-marah artinya orang sombong. Ya, ingat loh, orang sombong itu nggak suka kalah, selalu marah-marah. Jadi adik-adik, kalau adik-adik nggak mau jadi orang sombong, belajarlah untuk mempunyai sikap yang rendah hati, mempunyai sikap yang tulus dalam berperilaku. Ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita sudah belajar dari Haman dan dari Mordekai. Kita punya ketulusan hati sehingga kita bisa menerima apabila kita kalah, atau ada orang lain yang lebih sukses dari kita, orang lain yang lebih tinggi dari kita. Kita tetap mau menerima, memberi selamat kepada mereka. Ya adik-adik ya. Oke, hari ini pelajaran kita sampai di situ. Kita belajar juga bahwa dalam hidup ini pasti ada orang yang lebih sukses, lebih sehat, lebih kuat dari kita. Hal itu bukan berarti membuat kita menjadi minder atau membuat kita menjadi iri hati atau panas hati. Itu ciri-ciri orang sombong. Tapi hal itu biarlah tetap menjadikan kita untuk melihat bahwa Tuhan juga punya kasih karunia untuk orang lain, tapi Tuhan juga punya kasih karunia untuk kita.
Syukurilah apa yang kita punya, syukurilah kondisi kita, dan jangan lupa kita juga selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke adik-adik? Begitu firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan dari seorang Haman dan Mordekai dalam kitab Ester. Tuhan, kami mau belajar dari Haman bahwa kami tidak mau mengikuti panas hati kami tidak mau mengikuti marah kami sehingga melakukan niat yang jahat kepada teman kami seperti Haman terhadap Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang marah ketika kalah, orang yang tidak senang melihat orang lain sukses adalah ciri-ciri orang sombong. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan kami kerendahan hati. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati kami supaya kami terus mau melihat Engkau dan kami mau menjaga hati kami dengan tulus dan dengan kerendahan hati supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan, berikan kami kesehatan yang daripada-Mu, kecerdasan yang daripada-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dapat kami lakukan, dan kami dapat menjadi berkat juga untuk orang lain, untuk keluarga kami, untuk papa mama kami, untuk adik kakak kami, dan untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pandemi COVID ini Tuhan, supaya Engkau juga yang memberi kami kekuatan, supaya kami bangsa Indonesia bisa melalui pandemi ini dengan baik. Tuhan, biarlah pandemi ini juga dapat cepat berlalu sehingga kami bisa bersekolah kembali, bisa bersekolah minggu kembali, dan bertemu dengan teman-teman kami tanpa khawatir kami terkena virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan guru-guru sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin dan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa pesan kakak untuk terus menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Bye-bye.